Mas Kevin doang nih. Selebihnya enggak. Itu gimana tuh? Selamat datang di Podcast Creative Wisdom. Sebelum masuk ke podcast pada kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Abdi selaku host pada podcast kali ini. Dan di samping saya kedatangan bintang tamu spesial banget nih, yaitu siapa namanya? Nama saya Haikal. Nama gua Kevin. Nama gue Dika. Oke, setelah perkenalan langsung aja masuk ke materinya ya. Dan materi kita kali ini itu berpikir kritis. Oke. Pertama, kenapa kemampuan berpikir kritis penting dalam kehidupan sehari-hari? Menurut kalian itu bagaimana? Ketika kita dihadapkan masalah di kehidupan sehari-hari, berpikir kritis tuh membantu kita dalam memikirkan hal dua kali sehingga kita bisa mengidentifikasi akar masalah dan menemukan solusi yang terbaik. Kalau dari opini kalian? Kalau menurut gue sih berpikir kritis itu membantu kita membuat keputusan yang lebih baik ke depannya gitu aja sih. Oke. Selanjutnya, kalau misalkan definisi berpikir kritis itu gimana sih definisinya? Kalau menurut gua definisi sederhana menurut gua itu membuat keputusan yang berdasarkan logika serta bukti. Terus bukan sekedar mengikuti perasaan atau opini umum lainnya. Ada yang lain? Kalau menurut gue sih berpikir kritis kemampuan untuk menganalisis informasi secara objektif, mengevaluasi dan fakta gitu aja sih. Oke. Kalau misalkan kalian nih lagi ngalamin masalah, baik itu eksternal maupun itu internal, bagaimana sih kalian cara menyikapinya? Kalau internal ya kita sendiri yang harus nyelesain. Kalau misalkan eksternal? Eksternal bisa dilakukan bareng-bareng kan? Iya. Ya kita harus kerja sama dong. Nah kalau misalkan dari kerjasama itu yang bekerja, misalkan nih hanya satu orang doang, misalkan kayak Mas Kevin doang nih, selebihnya enggak, itu gimana tuh? Hancur aja. Yang menyelesain sendiri. Mati. Ya makanya masalah yang dilakukan eksternal itu harus dilakukan bareng-bareng. Iya. Ada yang bisa menanggapinya lagi? Enggak sih. Enggak lagi. Nah, kalau misalkan apa tuh Mas? Sebentar. Bener gak sih berpikir kreatif itu mempertanyakan segala sesuatu, atau kayak harus ada masalah dulu baru bisa berpikir kritis, atau kurang begitulah pertanyaannya? Kenapa ya? Enggak sih. Lu bilang harus ada masalah dulu kan baru bisa berpikir kritis? Iya. Enggak juga. Kita juga bisa berpikir kritis melalui berita gitu. Contohnya lu lihat berita tentang kecelakaan. Iya. Bisa kita bisa merekreasi di pikiran kita. Wah, ini mungkin penyebabnya bisa kita lihat dari secara visual di TV. Wah, misalnya kecelakaan mobil. Kita bisa memikirkan penyebabnya gitu. Menurut gue itu tetap berpikir kritis sih. Kayaknya kayak gitu. Kurang lebih. Ada lagi? Nope. Nggak ada. Nah, kalau ngomong-ngomongnya tadi tuh soal kecelakaan, kan kalau misalkan kita ngeliat kecelakaan biasanya hanya lewat media sosial kan, atau biasanya di TV kita ngeliat berita kecelakaan gitu kan, atau bisa lewat sosmed, ya kan. Nah, itu cara menyikapi untuk kita berpikir kritis itu gimana, Mas Kevin? Atau yang lain, ada yang bisa nanggepin? Sorry, ulang. Nih, tadi kan Mas Kevin bilang kalau cara untuk kita berpikir kritis itu nggak harus ada masalah kan? Yeah. Kita bisa saja melihat dari berita-berita atau apalah itu ya yang ada di sosial media. Contohnya kayak yang kecelakaan tadi Mas Kevin bilang. Nah, cara menyikapinya itu gimana? Itu kan kita cuma lihat visual aja. Visual lewat dari layar sosmed lah ya. Nah, cara menyikapinya itu gimana? Cara menyikapi supaya kita berpikir kritis tuh. Berpikir kritis tuh langsung ada sendiri, kecuali lu berpikir pendek langsung menyimpulkan satu hal dengan sekali lihat. Pendek. Ya makanya sebelum menyimpulkan sesuatu harus dipikir dua kali. Itu berlaku untuk hal apapun. Biar tidak salah informasi. Oh iya, biar nggak miskomunikasi juga ya. Iya benar. Oke. Terus kita bisa nggak sih berpikir kritis
untuk membangun diri kita pribadi gitu? Ya jelas bisa dong. Salah. Ada nggak sih tips-tipsnya gitu buat para penonton gitu supaya apa tuh namanya bisa berpikir kritis? Apalagi nih ya anak-anak zaman sekarang kan kalau misalkan udah emosi tuh jarang buat bisa kontrol. Nah, contohnya kayak saya sendiri lah ya. Itu gimana sih caranya atau enggak tipsnya gitu buat anak-anak zaman sekarang? Ada yang bisa menjawab? Mungkin kalau lihat di posan Instagram yang lainnya tentang apa gitu berita, jangan langsung terpancing emosi gitu, karena kita harus tenang dulu, berpikir sebentar untuk memikirkan apa yang sedang terjadi dan mengolah informasi dari posan tersebut. Misal, pokoknya kita harus tenang sih. Berarti emang kunci utamanya itu harus tenang. Berkepala Relax dingin, saja. berkepala dingin. Berkepala dingin. Berkepala dingin. Iya, oke. Nah, terus ngomong-ngomong kepala dingin. Kan nggak semua orang bisa berkepala dingin. Ya kan? Ya. Ada orang yang namanya emosional. Ya orang emosional gimana bisa apa ya? Gimana sih ngomongnya? Kayak siapa? Kayak gua. Ya benar. Ya gimana ya? Kayak gimana? Kayak gimana cara mengatasinya gitu? Iya, cara mengatasinya. Eh, Ada yang orang-orang susah buat nahan emosi gitu. Mengatur kesabaran diri aja sih. Kalau menurut gua gitu. Berarti lebih mengelola dirinya Mengelola lebih baik. Ya lebih baik. emosional bukan berarti nggak bisa menahan emosi kan? Cuman gampang kepancing aja. Iya, gampang kepancing. Jadi kayak dibilang baper ya memang baper. Karena apa ya kalau orang emosi itu setahu saya biasanya dia tuh nggak bisa kepancing dikit. Nah, cara mengatasinya itu Gimana ya? ada tahu nggak? Gimana tuh? Mungkin dari lingkungan sekitarnya kayak misalkan temennya gitu. Itu penyebab kali. Penyebab itu penyebab ya. Apa ya? Cut off aja lah. Hah? Misal ada orang emosi gitu. Ah, Misal gua nih jadi orang yang emosional. ah, Udah merasa terpancing. ah. Mungkin susah nggak sih langsung berpikir bersih. Kalau gua ya jadi orang emosional gitu, nggak mau juga sih jadi kayak gitu. Pokoknya langsung cut off aja, langsung ninggalin mereka yang menjelek-jelekin atau ngejek, yang bikin gue emosi. Langsung ninggalin aja. Oh gitu. Hmm. Tapi kan di kehidupan ini ada orang macam-macam yang suka ngejek. Apalagi kalau udah kasih tau nih itu gimana tuh? Kadang ada tuh orang kayak gitu tuh. Jokin aja jokin. Iya, Masih balas diurus. gue balas. Ya kalau misalkan emang udah dibalas nih. Kadang kan orang masih kayak ngeledek-ledekin namanya orang emosi kan ya Kesel, ya gitu kesel. lah ya kesel Pengen banget nonjok, pengen kan. Ya, nonjok. pengen nonjok kan berkata-kata kasar. Dah kurang lebih gitu aja. Sekian, Iya. terima kasih.